Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita sebelum kita memasuki hari yang baru. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini bersama kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30. Di sana dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Judul daripada renungan kita pagi hari ini, dengan iman tidak ada perkara yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kota Yeriko seperti kita tahu, dia adalah bukan kota yang lemah. Sebab kota tersebut dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal. Sehingga bukan pekerjaan yang mudah bagi bangsa-bangsa lain untuk mereka dapat menaklukkan dan mendudukinya. Sepertinya perkara yang mustahil bagi manusia, tetapi kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu pun perkara yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat daripada kisah ini, kita melihat suatu bukti. Ketika bangsa Israel, dia mau taat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun perintah Tuhan itu sepertinya tidak masuk akal, perintah Tuhan itu sepertinya tidak logis. Tetapi kita melihat ketika mereka taat kepada perintah Tuhan, maka bangsa Israel berhasil untuk menduduki kota itu. Di sini kita melihat mereka dapat menduduki kota Yeriko bukan karena kekuatan militer mereka, bukan pula karena kemahiran Yosua dalam mengatur strategi perang. Tetapi karena mereka mau mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Di sini kita melihat, inilah ketika kita punya iman disertai dengan perbuatan, maka hal itu apa yang mustahil buat manusia, semua itu tidak mustahil bagi Allah. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan di sana, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini kita melihat iman dari bangsa Israel. Mereka punya iman di dalam Tuhan dan mereka sertai iman itu dengan perbuatan, maka apa yang mustahil menurut manusia mungkin mustahil untuk dapat menduduki kota Yeriko yang punya tembok yang sangat tebal. Tetapi ketika mereka imani itu dan mereka punya perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semuanya itu tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel sanggup menduduki kota Yeriko. Demikian juga dengan kehidupan kita saat pagi hari ini. Pergumulan berat apa yang sedang kita hadapi? Mungkin seringkali kita mendengar ada omongan-omongan orang yang katakan, lah kamu sudah menderita sakit yang berat seperti itu, pasti tidak akan tersembuhkan. Atau mungkin kamu sudah sakit yang begitu lama, nggak mungkin itu bisa sembuh. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini punya hutang yang sangat banyak, dan orang banyak kali katakan nggak mungkin atau mustahil kamu dapat melunasi hutang itu. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari bangsa Israel. Ketika bangsa Israel punya iman di dalam Tuhan dan mereka lakukan perbuatan Allah itu di dalam kehidupan mereka, maka yang mustahil buat manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini ada pelajaran yang indah, pelajaran yang berharga, di mana kita melihat runtuhnya tembok Yeriko ini. Selama kita mengandalkan Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya, tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak bisa kita atasi. Kalau kita fokus pada apa yang terlintas di dalam mata kita, mungkin tembok Yeriko mustahil untuk dihancurkan. Tembok Yeriko ini adalah gambaran dari masalah. Masalah yang dihadapi oleh saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ketika mereka punya iman, maka tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Masalah apa yang sedang kita hadapi? Mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah yang sepertinya terlalu sukar. Masalah yang sepertinya terlalu berat dan itu tidak mungkin kita dapat atasi. Tetapi pagi hari ini kita dapat pelajaran yang begitu indah. Ketika bangsa Israel mereka taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan,
maka tembok Yeriko dapat diruntuhkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita punya iman di dalam Tuhan, ketika kita taat mau melakukan setiap kebenaran firman Allah, maka setiap masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, itu dapat diruntuhkan. Tetapi ketika kita mau mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan yang ajaib semua perbuatannya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi ada banyak kali setiap kita tidak mau taat melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan kita memilih untuk kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lebih menggunakan cara kita sendiri untuk kita mengatasi masalah kita. Tetapi kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan berkata, biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian sendiri. Yosua dan bangsa Israel hanya disuruh untuk berjalan mengelilingi kota Yeriko. Kalau kita melihat kisah ini di dalam Yosua pasal yang ke-6, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, di sana dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bangsa Israel disuruh untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Tetapi di hari yang ke-7, Tuhan mau untuk mereka berputar selama 7 kali. Di akhir itu mereka harus bersorak. Dan benar ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, tembok yang tebal itu bisa diruntuhkan. Jadi jangan andalkan kekuatan kita, tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali cara-cara Tuhan untuk menolong kita itu di luar akal pikiran kita. Kalau kita melihat juga ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, mereka diperhadapkan dengan laut yang sepertinya sudah tidak ada jalan. Tetapi cara Tuhan, laut itu bisa terbelah. Demikian juga dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Menghadapi pandemi saat ini, mungkin kita punya masalah yang besar. Demikian juga dengan bangsa kita, bagaimana pemerintah berusaha untuk mengatasi COVID ini. Dengan mendatangkan vaksin, banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah kita. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan, kita mau tetap punya iman di dalam Tuhan. Kita mau tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tetap mau imani firman itu di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Apapun cara Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sekalipun itu tidak masuk akal, tetapi jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Sekalipun sepertinya secara manusia pertolongan Tuhan itu terlambat. Pertolongan itu kok sepertinya lama. Tetapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, sehingga Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat, pertolongannya terlalu luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah mari Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang terakhir ini kita mau tetap tinggal di dalam iman kita, karena dengan iman kita percaya tidak ada perkara apapun yang mustahil di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hari ini terus kita imani firman itu dalam hidup kita, dan kita mau tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu boleh datang di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Apapun yang sedang kita hadapi, persoalan, permasalahan yang sepertinya mustahil bagi kami. Tetapi kami percaya kuasa-Mu, Engkau punya Tuhan kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada satupun perkara yang mustahil. Apapun yang sedang kami hadapi, mungkin ada di antara kami sedang sakit, dalam nama Yesus kuasa Tuhan, Kau berikan kesembuhan atas umat-umat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Engkau sanggup berikan penghiburan. Mari Tuhan ajar kepada setiap kami, untuk tetap kami punya iman yang teguh, untuk tetap kami tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk kegiatan gereja kami Tuhan sebulan ini Tuhan. Apapun yang sudah direncanakan, Engkau yang terus bekerja di setiap ibadah yang ada Tuhan. Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-umat Tuhan yang ada. Berkati juga Bapak Ibu Gembala kami. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, urapan Allah Engkau nyatakan atas hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan kesanggupan, kecakapan bagi hamba-Mu di dalam mengembalakan sidang jemaat yang ada. Berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, seluruh Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada hari-hari ini. Untuk kami tetap percaya dan mengimani firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah perkara-perkara yang baik terjadi atas bangsa kami. Khususnya buat kota Temanggung Tuhan, selamatkan kota kami Tuhan. Kami percaya kota kami ada di dalam tangan-Mu, kota kami ada di dalam rencana-Mu. Setiap pemerintahan yang ada kiranya Tuhan memberkati, berikan iman Tuhan, kekuatan, berikan hikmat Tuhan. Sehingga apapun keputusan yang diambil, semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami usahakan, kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri Tuhan doa kami. Haleluya. Amin.